Ada di situs Pertitaan Ngawonggo. Mohon maaf ini tulisannya terbalik kalau di layar kaca Mamang ya. Oke, kita tampilkan fotonya aja ya. Nah, ini juga sebagai kayaknya kelihatan sebagai mandi ya. Tapi ini secara apa namanya? Oh, bukan. Ini masuknya adalah jalan air. Nah, ini jalan air sono. Ya, jalur irigasi, guys. Oke. Dan ini adalah pintu air. Pintu air ya. Di sananya airnya tinggi. Jadi buka pintu air dan mengalir ke sungai yang kayaknya yang ini buatan yang baru. Buatan ya era-era zaman modern lah, mungkin zaman Belanda atau mungkin zaman Indonesia sudah merdeka, guys. Nah, kalau yang ini buatan alam yang sudah ada sejak zaman kerajaan zaman dulu. Well, nah, pohon ini kalau di Jawa Barat itu sebagai penanda, guys. Punya tanah itu di tanah patok ya. Nah, kita ke sini. Siap. Nah, sebelum memasuki juga ada aturan-aturan lagi dan juga apa namanya? Iya, informasi ya. Oke, ini informasinya Mamang bacakan aja ya. Ini situs Ngawonggo, Pertitaan Ngawonggo. Pertitaan Ngawonggo terletak di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Terletak di antara aliran Sungai Kemanten di sebelah utara dan saluran irigasi di sebelah selatan. Sumber air Sungai Kemanten berada di Desa Jambersari, Kecamatan Poncokusumo. Sementara saluran irigasi dibangun pada tahun 1908. Jadi irigasi yang barusan itu 1908 oleh kolonial Belanda. Keberadaan situs Pertitaan Ngawonggo sudah lama diketahui oleh warga setempat. Menurut informasi, sejak tahun 1170-an warga sudah mengetahui keberadaan situs ini dan memanfaatkan air untuk mengalir. Pertitaan Ngawonggo terdiri dari 3 buah struktur logam. Kolam ya, bukan logam. Nah, kolam. Dalam bahasa lain kolam itu ya pertitaan ya, air. Satu dinding kolam pertitaan, satu dinding berelief dan beberapa fragmen arca. Struktur kolam pertitaan letaknya berjejer arah timur ke barat. Saat ini belum banyak hasil penelitian yang mengungkapkan tentang situs ini. Dugaan awal, pertitaan Ngawonggo berasal dari era kerajaan Hindu-Buddha, ya sekitar abad ke-10 sampai 13 Masehi. Letaknya yang berada di tebing sungai menjadikan pertitaan ini tergolong unik dan langka karena jarang dijumpai di wilayah Jawa yang lain. Upaya pelestarian situs Pertitaan Ngawonggo mulai dilakukan di tahun 2017 dan melakukan kegiatan zonasi, pelindungan dan menempatkan juru pelihara. Upaya pelindungan hukum juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dengan menetapkan Pertitaan Ngawonggo sebagai cagar budaya sejak tanggal 21 September 2021. Ini berada di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Oke guys, ya jadi ini situs Ngawonggo.
Tantangan memanggilku untuk kembali. Pemirsa, inilah fungsinya sendal swallow guys. Sendal dadakan yang Maman dapatkan dari Bromo guys. Ini gara-gara sendal utamanya putus. Oh, dalam bahasa Sunda pegat guys. Apa fungsinya? Nih, kalau masuk ke sini nggak usah pak dibuka sepatu ya, cukup buka sendal saja. Well. Ayo kita lihat. Baik pemirsa yang berbahagia, jadi inilah kolam pertitaan ya. Kolam pertitaan artinya ya kolam air, pancuran air. Kalau di zaman dulu untuk bersuci ya. Ya sama sekarang juga untuk bersuci, untuk membersihkan diri. Nah boleh, silakan, nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa nih. Oh, ini bersih dari pegunungan ya, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ya harus sih deh kalau di sana. Baik, sebelum kita memasuki sini ya, ada yang harus dipatuhi karena memang dimanapun kita berada kita harus menghormati ya, baik itu hukum adat, hukum negara ya. Ya salah satunya ini yang tercantum oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Provinsi Jawa Timur ya. Sebelum kita masuk ke sana, ada 5 hal yang harus saudara ketahui. Yang pertama, merusak, merubah fungsi dan bentuk dilarang ya, dilarang dulu. 1. Merusak, merubah fungsi dan bentuk cagar budaya. 2. Dilarang mencuri, memperjualbelikan cagar budaya. Yang ketiga, memindahkan, membawa, memisahkan, memugar, boleh ya, cagar budaya tanpa seizin instansi terkait. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret ya cagar budaya di lokasi situs tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, dilarang mengotori, membuat keonaran di situs cagar budaya. Nih, barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai pasal 101 sampai 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun atau denda sekurang-kurangnya 500 juta rupiah dan setinggi-tingginya 2,5 miliar pemirsa. Ya, oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Oke. Jadi ini cagar budayanya, situs peritaan, ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 guys. Kita tidak boleh ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Oke, ini salah satunya dilarang oleh hukum negara kita dan juga hukum adatnya pemirsa. Hukum adatnya apa? Ya salah satunya bagi yang wanita yang punya haid ya dilarang masuk. Yang kedua, sebelum masuk alas kaki harap dilepas. Di mana penyimpanannya? Ya cukup di sini aja. Yuk, di sana, yuk. Mau? Oke, saya dulu lah. Ya ini fungsinya sendal swallow guys. Sendal swallow yang bermanfaat dari Wonokitri.
Ya, nggak apa-apa lah. Oke, ngomong sampai veteran. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Sugeng Ngerawu. Iya. Ini batu-batunya ya. Oke. Ah. Oh iya, ada reliefnya juga, guys. Relief. Relief. Reliefnya bentuk arca. Abang lihat ini ada seperti Ganesha ya. Ada bertanduk Ganesha. Mungkin Mas Asisi yang tahu tentang peritaan kuno ini. Ya, dan ini juga masih disucikan. Kita harus menghormati juga. Oke. Dan airnya juga, wah, mantap, dingin ya. Permisi. Oke. Ini peritaannya ya. Inilah bukti bahwa memang peritaan pada masa kerajaan-kerajaan zaman Hindu Buddha zaman dulu itu adanya tempat suci pasti ada relief atau mungkin arca ya. Nah, ini relief. Dan satu lagi selanjutnya ada Linggayoni. Linggayoni ya. Sewali. Oke. Sep. Sampurasun. Yuk, hati-hati aja. Di kolam. Nah, satu nih. Ini kayaknya sebagai lijar umpak. Nah, ini juga masih berfungsi untuk mandi bisa. Nah, ini Linggayoni, ini arcanya, arca Ganesha, ada juga Dewa Pala ya, yang masih belum kering semua ya. Sampurasun, Ngerawu. Ini sih. Nah, ini selanjutnya adalah kolam pemandiannya ya. Pemandiannya gunakan juga kolam pemandiannya ya. Jadi bagi saudara yang ingin mandi boleh sini. Oke. Saan Ngawunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun. Sugeng Rau ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Supaya kita bisa mengarungi bersama-sama dalam samudra kehidupan. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan segera mungkin dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Apalagi dunia sedang genting-gentingnya pemirsa. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum harga minyak gorengnya anjlok pemirsa. Waduh. Atau kapal tankernya disita Donald Trump. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin ingin menggapai suatu cita-cita yang diinginkan dan selalu diimpikan, misalkan ingin mendapatkan tanah Greenland dari Denmark, ya mudah-mudahan tercapai, amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita dan rasa syukur kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang di situs Ngawonggo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di episode ke-48 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-48 memang sedang berada di situs pertitaan Ngawonggo di Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan tepat di gerbang memasuki area pertitaan Ngawonggo pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-48 mungkin akan bertanya ya, bagaimana? Kenapa? Waduh. Dan bagaimana bisa Mamang ada di sini? Waduh. Oleh karena itu, daripada pusing 7 keliling, lebih baik saudara yang baru datang di episode ke-48 dan belum sempat nonton episode-episode sebelumnya, lebih baik tontonlah episode-episode sebelumnya ya, dari episode 1. Waduh, supaya kronologis perjalanan epik Mamang ke Tanah Bromo pemirsa. Waduh, beserta dengan cerita-ceritanya. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya Mamang sedang berada di situs Ngawonggo, Provinsi Jawa Timur, 800 km dari home base-nya kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang, Gubernur Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin Haji Udin, dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, selain itu video ini tayang ketika dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia
yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama, dan insya Allah juga akan menjaga tanah air kita. Jangan sampai ada satu pulau yang ingin dikuasai pemirsa oleh negara lain. Waduh, karena ketika video ini tayang, memang dengar Amerika Serikat ingin merebut Greenland pemirsa ya, tanah hijau Greenland milik Denmark ya. Padahal Denmark dengan Amerika Serikat satu kesatuan pemirsa, satu kelompok ya, satu blok. Waduh, satu teman sepermainan pemirsa. Waduh, tapi ini bisa jadi ribut pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang damai dan bisa mendamaikan dunia, dan mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Amin. Peace. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang, tanah air kita di Pulau Sumatera sedang mengalami bencana alam. Bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mudah-mudahan bencana segera berlalu dan mudah-mudahan kembali pulih, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana di masa yang akan datang. Karena ketika melihat bencana di Pulau Sumatera, itu bencana longsor dan bencana banjir bandang, tak semuanya karena alam pemirsa. Tak semuanya yang bersalah itu alam pemirsa. Waduh. Tetapi banyak hutan-hutan dan juga lingkungan yang rusak oleh hama-hama perusak alam. Waduh. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi hama yang merusak alam, menebang pohon untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga orang lain yang menjadi korban bencana, itu adalah seorang pengkhianat pemirsa, pengkhianat bangsa. Waduh, mudah-mudahan pengkhianatnya segera diberantas, karena kalau tidak diberantas, kalau hari ini merusak Pulau Sumatera, mungkin esok akan merusak satu alam jagat raya. Waduh, mungkin satu planet. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan hama-hamanya diberantas, dan mudah-mudahan bencana di masa yang akan datang tidak terjadi lagi, dan alam kita tetap lestari. Insya Allah dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia, yang namanya Macan kan penjaga hutan pemirsa, penjaga alam. Waduh, insya Allah akan menjaga tanah air kita dan hutan-hutan serta alam kita dari hama-hama perusak alam. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada selangkah lagi menuju air mancur pertitaan Ngawunggu. Air mancur ini konon katanya merupakan air mancur berkhasiat pemirsa, karena dahulu para raja mandi di sini ya, mandi untuk meningkatkan spiritualitas, untuk kesehatan, dan juga mungkin ya untuk menambah kesaktian. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di situs pertitaan Ngawunggu. Setelah melewati banyak tempat di situs pertitaan Ngawunggu, dimulai dari Tomboan Ngawunggu, lalu melewati hutan bambu dan juga vegetasi alam indah, yang notabene situs Ngawunggu ini adalah merupakan salah satu situs sosial budaya ekowisata. Waduh, tempat-tempat yang indah ala Jawa kuno pemirsa. Memang sudah bahas ya episode-episode sebelumnya. Nah sekarang Mamang sedang selangkah lagi menuju pertitaan Ngawunggu. Pertitaan artinya air pemirsa, air yang mancur. Waduh, tempat pemandian. Tapi bukan pemandian sembarangan ya, bukan pemandian umum sembarangan, tapi ini pemandian para raja pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sebelum masuk ke pertitaan Ngawunggu, ada awig-awig di sini atau peraturan-peraturan ya yang harus ditaati pemirsa. Di antaranya sebelum masuk
harus melepaskan alas kaki. Waduh, karena banyak bebatuan yang mudah lapuk pemirsa. Takutnya dengan menggunakan alas kaki bisa merusak bebatuan dan relief arca-arca yang notabene adalah peninggalan bersejarah ribuan tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Lalu yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, bagi wanita yang sedang berhalangan alias haid ya atau mens tidak boleh masuk pemirsa untuk menjaga kesucian situs Ngawonggo. Jadi bagi wanita yang berhalangan hanya sampai ke sebuah gerbang kecil ya, ada saungnya. Waduh. Dan di situ tidak boleh masuk lagi ke dalam. Karena ke dalamnya adalah situs pertitaan, air mancurnya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sedikit cerita ya. Memang keliling-keliling Tanah Malang menggunakan sendal jepit pemirsa. Waduh. Memang sudah bahas episode ke-8 ya di Tanah Bromo ya, scroll aja di mana ketika memakai sendal karfil memang ya pegat pemirsa. Waduh, di lautan pasir Bromo, dan mau tidak mau memang pun harus membeli sendal jepit di Bromo, sendal swallow. Jadi dari Bromo dan keliling-keliling Tanah Malang Raya dan gunung-gunung yang lain di edisi perjalanan ke Bromo menggunakan sendal swallow. Waduh, sendal jepit legendaris pemirsa. Namun ada untungnya menggunakan sendal jepit ya, jadi bisa lepas dan bisa pakai ya, simple pemirsa. Dengan harganya cuma Rp5.000. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun akan memasuki situs pertitaan Ngawonggo dan harus melepaskan sendalnya. Nah, ketika memasuki area situs pertitaan Ngawonggo ya, ternyata banyak relief, arca-arca ya, dan juga pancuran-pancuran dengan ukiran-ukiran hiasan khas kerajaan Jawa kuno yang kemungkinan berasal dari Mataram kuno, Singosari, Kediri. Waduh, ini sekitar 1000 tahun yang lalu pemirsa. Di sini pun terdapat patung Ganesha, Arcagana, dan juga Nandi atau sapi, dan juga Lingga Yoni pemirsa. Nah ternyata dari situs pertitaan Ngawonggo ini bukan sekedar situs pertitaan, tetapi candi pemirsa. Candi yang dibuat untuk pemandian pemirsa. Waduh, candi dengan ukiran-ukiran dan bentuknya seperti pemandian. Jadi ini bukan pemandian biasa, bukan kolam-kolam biasa, bukan kolam umum biasa, tetapi ini adalah candi pemirsa. Kenapa dibilang disebut candi? Karena di sini banyak sekali unsur-unsur candi, diantaranya relief, arca, dan juga ukiran-ukiran, dan juga teras-teras ya, yang mirip dengan candi-candi umum di tanah Jawa seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur pemirsa. Waduh. Dan ini candinya adalah candi agama Hindu. Candi bentuknya pemandian. Mungkin saudara yang ahli percandian pasti akan tahu ya, ini adalah candi. Banyak arca-arca. Nah, arca bagi saudara yang belum tahu, arca adalah patung ya. Patung-patung yang menggambarkan dewa-dewi. Di sini menggambarkan dewa-dewi agama Hindu. Lalu ada relief ya, atau ukiran-ukiran pahatan di dinding. Ternyata dindingnya itu relief menggambarkan kehidupan dewa-dewi agama Hindu. Ada patung ada relief Gana, ada arca Ganesha ya, ada Lingga Yoni, ada Nandi juga, dan juga ukiran-ukiran yang menggambarkan ini adalah candi agama Hindu dengan fungsinya pemandian pemirsa. Waduh, kebanyakan kan candi-candi di Jawa itu kan seperti Prambanan, Borobudur ya, Candi Mendut, itu adalah bangunan suci pemirsa. Tetapi ini bukan sekedar bangunan, tempat pemandian. Jadi
Candi Pemandian pemirsa. Waduh, tepat Candi Pemandian para raja. Dan kemungkinan para raja yang ingin berkuasa, ingin jadi raja, ingin meningkatkan spiritualnya dan juga vitalitas, waduh, ya mungkin bersemedi dan beribadah di pertitaan Gawunggu ini. Jadi inilah air pertitaan ya. Air pertitaan bukan sekedar air mancur dan pemandian biasa, tetapi candi. Yang namanya candi tempat beribadah, meningkatkan spiritual dan mungkin tempat bersemedi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, unsur candi yang lainnya banyak bebatuan-bebatuan ya. Dan juga teras-teras yang dibentuk mirip dengan candi-candi pada umumnya. Ada bata-bata candinya, waduh. Dan batunya ini dipahat dan juga ada batu-batu andesit pemirsa. Mirip-mirip dengan candi Prambanan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah candi Prambanan versi pemandian pemirsa. Namun sayangnya ya, hanya sebagian yang terungkap, belum dieskapasi mungkin ya. Dan konon katanya sebagian arca-arcanya hilang pemirsa, dan sebagian candinya terabrasi pemirsa, atau terkikis atau longsor ke arah Sungai Kemanten. Di depan di depan pertitaan Gawunggu ini ada Kali Manten pemirsa, Kali Kemanten ya. Konon Kali Kemanten ini akan mengalir ke Sungai Suci di Tanah Jawa, yaitu Sungai Metro pemirsa. Memang sudah bahas Sungai Metro di episode ke-47 ya kemarin ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, berbicara tentang situs pertitaan Gawunggu ini, airnya itu akan mengalir ke Sungai Kemanten, dan Sungai Kemanten akan mengalir ke sungai legendaris Sungai Suci di Tanah Jawa yang melintasi wilayah Malang. Sungai Suci itu adalah Sungai Metro atau dahulu dikenal Sungai Amerta pemirsa. Nah, di Sungai Metro ini lahirlah kerajaan tertua di Tanah Jawa. Waduh. Dari Sungai Suci inilah lahirlah kerajaan tertua di Tanah Jawa yang berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, sejaman dengan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pemirsa. Jadi sebelum adanya Mojopahit, sebelum adanya Singosari ya, jauh sebelum adanya Mataram kuno, sudah ada kerajaan tertua di Tanah Jawa, tepatnya tertua di Jawa Timur. Waduh. Kira-kira apa tuh kerajaan tertua di Jawa Timur? Dan salah seorang rajanya ada yang termasyur pemirsa, bahkan menjadi nama sebuah kereta api yang relasinya dari Malang ke Gambir, Jakarta. Dan beliau adalah seorang prabu yang bijaksana, gagah berani, dan suka humoris pemirsa. Waduh. Beliau adalah seorang prabu di kerajaan tertua di Jawa Timur yang namanya melegenda, bahkan melekat di stadion-stadion, jalan-jalan ya di kota Malang ini. Kira-kira siapa tuh? Saudara penasaran? Ya, kalau saudara penasaran jangan skip. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak penasaran dan sudah tahu ceritanya, ya simpel dengan Mamang. Suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana bos, tak tercover dana hibah pemirsa. Waduh. Apalagi meminta ke Mamang ya. Mamang aja akan mencari wifi gratis untuk mengupload ini. Namun bagi saudara yang suka dengan channel Mamang dan nonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses. Dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
bagi yang menonton episode ke-48 sampai tamat. Amin. Mamang pun bicara tak omon-omon pemirsa ya, tak omon kosong, tapi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Jadi bagi saudara yang mempunyai sumber atau informasi yang berbeda pendapat dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau The Pide et Impera, waduh, atau berbau-bau dukun yang bikin keonaran pemirsa, waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang punya pendapat sendiri yang berbeda dan agak lain dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komentar saudara tak bikin keonaran. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran, yang menurut Mamang itu keonaran. Waduh, gak apa-apa, Mamang seperti otoriter karena ini channel Mamang ya. Jadi mohon maaf aja apabila ada yang bikin keonaran, Mamang akan skip, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Kerajaan Tertua di Jawa Timur. Kerajaan tertua di Jawa Timur ini terungkap berdasarkan sebuah prasasti. Ditulis oleh Risa Herdahita Putri, edisi 16 Januari 2019. Kira-kira kerajaan apa nih yang paling tertua di Jawa Timur? Ada seorang raja bijaksana dan berkuasa, namanya Dewa Sima. Di bawah lindungannya api Putekeswara yang menyebarkan sinar di sekelilingnya. Juga Limwa, putranya yang bernama Gajayana, melindungi manusia bagaikan anaknya ketika ayahnya marak ke langit. Limwa melahirkan anak perempuan namanya Uteja. Dia adalah permaisuri Raja Pradaputra. Dia juga ibu dari Anana yang bijaksana, cucu Gajayana, orang yang selalu berbuat baik terhadap kaum Brahmana, dan pemuja Agastya, tuan yang dilahirkan dari tempayan. Demikian sebagian informasi dalam prasasti Dinoyo yang bertarik 682 Saka atau 760 Masehi. Nah, prasasti ini ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Di bagian tengah yang terbesar ditemukan di desa Dinoyo, Kota Malang, sedangkan bagian atas di bawah ditemukan di desa Merjosari dan dusun Kejuron, desa Karangbesuki, Kabupaten Malang. Waduh, sejauh telah ditemukan prasasti Dinoyo adalah prasasti tertua di wilayah Jawa Timur, ujar Dwi Cahyono, seorang dosen sejarah dari Universitas Negeri Malang. Dari prasasti itu dapat diketahui kalau di wilayah Malang sekarang pernah berdiri Kerajaan Kanjuruhan. Secara khusus, prasasti ini memberitakan kalau ada seorang prabu bernama Gajayana yang melihat arca Agastya, yaitu salah satu dewa agama Hindu, yang dibuat oleh nenek moyangnya telah lapuk karena terbuat dari kayu cendana. Oleh karena itu, Gajayana menggantinya dengan batu hitam yang lebih elok. Kemungkinan batu hitam itu adalah batu giok pemirsa. Sampai sekarang belum banyak yang tahu kalau di Jawa Timur ada kerajaan tua. Tahunnya sudah masa Empu Sindok, Erlangga, lalu Singosari dan Mojopahit. Empu Sindok itu berdiri ya, memindahkan ibu kota dari Mataram di Jawa Tengah ke Mataram di Jawa Timur. Memang sudah bahas di episode ke-45 ya. Nah, itu sekitar abad ke-10 Masehi pemirsa. Ternyata jauh dari abad ke-10 Masehi ada sebuah kerajaan tertua di Jawa Timur, dan konon katanya ini sekitar abad ke-7 Masehi atau 8 Masehi. Itu seabad dengan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat.
Kerajaan Tarumanegara kan cikal bakal kerajaan Sunda, pemirsa, Sunda, Pajajaran, dan Galuh. Melihat angka tahunnya berarti kerajaan Kanjuruhan berkembang semasa dengan kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat atau Jawa Barat, dan juga Kalingga dan Mataram kuno era Senjaya di Jawa bagian tengah. Dengan begitu, Kanjuruhan menjadi kerajaan pertama yang memulai era kekerajaan di wilayah Provinsi Jawa Timur sekarang. Jadi kerajaan tertua di Jawa Timur ada di Malang, pemirsa. Salah satu Prabu yang terkenalnya adalah Prabu Gajayana. Waduh. Mungkin saudara warga Malang tak asing dengan Prabu Gajayana, atau mungkin saudara Nusantara pun tak asing dengan Prabu Gajayana. Sering dengar kata Gajayana, apalagi yang sering naik kereta api, ya, mendengar kata Gajayana, yaitu salah satu kereta api cepat dari Jakarta menuju Malang, yang kelasnya kelas eksekutif dan ke kelas atas, pemirsa. Waduh, tercepat antara Jakarta Malang, pemirsa. Waduh. Dan nama kereta itu adalah Gajayana. Dan juga ada Stadion Gajayana di Kota Malang. Begitu juga ada Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Gajayana adalah seorang prabu yang pernah tinggal di Jawa Timur dengan pusatnya di Malang, dan Kanjuruhan nama kerajaannya. Menurut Bapak Dwi Cahyono, dosen Universitas Negeri Malang, sistem pemerintahan kerajaan di Kanjuruhan mungkin dimulai dari pemerintahan Raja Dewa Sima, yaitu ayah Gajayana. Pasalnya, dialah yang disebut paling awal di antara 3 deret penguasa dalam prasasti Dinoyo. Dialah penguasa pertama di Jawa Timur yang menjadi pemangku budaya Hindu sekaligus pemimpin kerajaan yang bercorak India, kata Bapak Dwi Cahyono yang memang kutip dari historia.id. Dalam Kala Desa, arkeolog Bapak Agus Aris Munandar menyebut berhubung sumber tentang kerajaan Kanjuruhan sangat terbatas. Jadi sumber tentang kerajaan Kanjuruhan hanya pada prasasti Dinoyo. Kajian tentangnya pun belum ada mendalam. Nama Kanjuruhan sendiri disinyalir kemudian berubah menjadi Dusun Kenjuron, salah satu dusun di Kota Malang, tak jauh dari prasasti Dinoyo atau desa Dinoyo di tepi Kali Metro. Waduh, Kali Metro adalah salah satu kali tersuci, ya, di Jawa Timur, pemirsa, di tanah Jawa. Memang sudah bahas, ya, tentang Kali Metro, kali gangganya tanah Jawa, pemirsa. Dari Kali Metro itulah nanti lahirlah kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur, dengan kerajaan pertamanya adalah Kanjuruhan. Di dusun itu sampai sekarang berdiri sebuah candi Hindu bernama Candi Badut. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa disebut Candi Badut, pemirsa? Waduh. Jadi peninggalan kerajaan Kanjuruhan cuma 2, pemirsa. Yang pertama adalah Candi Badut, yang kedua adalah prasasti Dinoyo. Candi Badut adalah sebuah candi yang terletak di kawasan Malang bagian barat, atau sekarang berada administrasinya di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Mengapa disebut Candi Badut? Apakah ada badut di dalamnya? Tentu ada, pemirsa. Waduh. Nah, kenapa disebut Candi Badut? Karena beberapa alasan yang berkaitan dengan Raja Gajayana, pendiri, ya, candi tersebut, yang nama kecilnya bernama Liswa, berarti pelawak atau jenaka. Waduh, jadi Gajayana ini nama kecilnya dari Liswa, ya. Liswa ini artinya dalam bahasa Sangsakerta adalah pelawak, jenaka, humoris, ya, stand up comedy. Waduh, atau yang bikin orang tertawa, pemirsa. Waduh, padahal beliau ini adalah seorang pemimpin, pemirsa. Nah, dari kata Sangsakerta Bajiut yang berarti cahaya bintang, serta ada juga yang mengaitkan dengan pohon badut. Pohon badut, ya, bagi warga Malang dikenal dengan pohon nangka, pemirsa. Waduh, yang tumbuh di sekitar candi. Nah, secara umum kenapa disebut dengan Candi Badut? Ya, ada kemungkinan
bahwa ini adalah penggambaran Prabu Gajayana, Prabu yang dihormati dan populer di Malang Raya dan Jawa Timur, pemirsa. Raja Gajayana adalah pendiri candi ini dengan memiliki nama kecilnya Liswa. Waduh. Dalam bahasa Sangsakerta, Liswa berarti anak komedi, tukang lawak atau penari, atau juga bikin orang tertawa, ya. Jadi Liswa ini kenapa disebut Liswa? Karena mungkin tingkah laku, ya, dan juga pemikirannya, ya, itu bikin orang senang, ya. Waduh, bikin tertawa. Karena Raja Gajayana suka bercanda dan suka humoris, selain beliau berwibawa memimpin dan tangguh dalam peperangan, tetapi beliau pun, ya, suka bercanda, humoris, terutama kepada warganya, kepada masyarakatnya. Oleh karena itu dibangunlah candi dengan nama Candi Badut, pemirsa. Jadi Candi Badut ini adalah penggambaran Raja Gajayana yang suka humoris. Mungkin inilah salah satu, ya, dalam sejarah bahwa ada seorang raja ditulis atau mungkin dikenang sebagai raja humoris, pemirsa. Candi itu menurut Bapak Agus Aris Munandar, seorang arkeolog, candi itu memiliki ciri arsitektur abad ke-8 Masehi. Relung-relungnya sudah tak berarca yang mungkin dulunya berisi arca Nandiswara dan Mahakala di kanan dan kiri pintu. Lalu ada arca Durga Mahesa Suramardini di relung dinding utara, sekarang masih ada. Lalu ada Ganesha relung belakang dan Resi Agastya relung selatan. Di dalam bilik candi masih terdapat lingga yoni. Oleh karena itu diperkirakan candi ini adalah candi beragama Hindu. Dengan ciri arsitektur tuanya dapat dinyatakan bahwa Candi Badut berkaitan dengan prasasti Dinoyo yang ditemukan di kawasan yang tidak terlalu jauh dari candi itu. Ada kemungkinan Candi Badut dan prasasti Dinoyo adalah peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Selain Candi Badut, ada pula reruntuhan bangunan kuno. Penduduk setempat menyebutnya Candi Besuki dan Candi Urung. Namun Candi Besuki hanya tinggal pecahan bata besar yang berserakan di tepi lahan garapan penduduk. Begitu juga dengan Candi Urung. Oleh karena itu Candi Besuki dan Candi Urung, ya, belum diidentifikasi apakah candi ini peninggalan Singosari atau Kanjuruhan. Tak lama bertahan, sulit mengetahui perkembangan kerajaan Kanjuruhan karena hanya berdasarkan satu prasasti. Namun, menurut Bapak Agus Aris Munandar, seorang arkeolog, menduga sangat mungkin Kanjuruhan bertahan selama 1 abad kemudian. Rajanya tak lagi mengeluarkan prasasti karena kemungkinan wilayah Kanjuruhan menjadi bagian dari kerajaan Medang atau Mataram kuno, yang waktu itu Mataram kuno berpusat di Jawa Tengah. Sekarang kerajaan Mataram kuno atau Medang ini adalah salah satu kerajaan besar yang salah satu peninggalannya adalah Candi Borobudur, Prambanan, dan ribuan candi-candi di Jawa Tengah, pemirsa. Salah satu bukti bahwa Kanjuruhan di bawah Mataram kuno atau Medang adanya prasasti Raja Watukura Dyah Balitung, Raja Mataram kuno yang memerintahkan 898 sampai 910 Masehi, di mana dalam prasasti itu ada kedudukan, ada gelar bernama Rakean Kanuruhan. Rakean mungkin bahasa sekarang Raden, atau juga bahasa sekarang raja atau juga gubernur, ya, wilayah bagian, atau raja bawahan, ya. Rakean atau gubernur. Kanuruhan, sebuah daerah bernama Kanuruhan. Kemungkinan nama Kanuruhan itu adalah menunjuk kepada Kanjuruhan, pemirsa. Nah, dari situlah kemungkinan Kanjuruhan menjadi bagian wilayah Mataram kuno. Pejabat kerajaan Mataram kuno yang bergelar Rakean Kanuruhan ternyata ditemukan dalam prasasti-prasasti
di daerah Jawa Timur. Misalnya prasasti Balinawan yang berasal dari 891 Masehi, prasasti Kubu-Kubu 905 Masehi, prasasti Sugih Menak 915 Masehi, dan prasasti Sangguran 928 Masehi. Jadi dari prasasti itu, maka Kanjuruhan sudah berada di bawah Mataram kuno. Itu sekitar abad ke-10 Masehi atau pada masa Raja Watukura Dyah Balitung. Jabatan Rakyat Kanuruhan atau Gubernur Kanuruhan itu mulai nampak dari hierarki pemerintahan pusat ya, sejak Mataram kuno, Kahuripan, Kerajaan Kediri, lalu Kerajaan Singosari sampai Mojopahit. Bukti lain bahwa Kerajaan Kanjuruhan di bawah Kerajaan Mataram kuno. Kata Kanuruhan muncul dalam beberapa candi perwara di komplek Candi Prambanan. Komplek percandian ini selesai dibangun pada abad ke-9 Masehi. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa sekitar 856 Masehi, wilayah Kanjuruhan telah berpartisipasi dalam pembangunan tempat suci terbesar bagi umat Hindu Siwa. Ada kemungkinan kenapa ada Candi Prambanan. Ternyata Candi Prambanan dibangun pada masa Mataram kuno. Mataram kuno meniru Candi Badut yang dibangun oleh Kerajaan Kanjuruhan. Ada sebuah cerita bahwa Kerajaan Mataram kuno berhasil mempersatukan Kerajaan Kanjuruhan, di mana Kerajaan Kanjuruhan itu di bawah Kerajaan Mataram kuno, di bawah kendali Kerajaan Mataram kuno. Nah, di Kanjuruhan berhasil membangun Candi Badut. Nah, prototipe Candi Badut inilah menjadi daya tarik Kerajaan Mataram kuno untuk membangun candi-candi megah di Jawa Tengah, di pusatnya Kerajaan Mataram kuno yang saat itu berada di Jawa Tengah. Oleh karena itu Mataram kuno membangun banyak candi-candi, di antaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Bendut, Candi Sewu, Candi Sambersari, dan banyak lagi candi-candi di wilayah Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah, atau mungkin sekarang di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pemirsa. Di mana di situ ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, Pulau Sanror, Sambersari, Candi Ijo, Candi Mendut, dan sebagainya. Dan ternyata Mataram kuno berhasil membangun Candi Prambanan yang megah dan besar, Candi Borobudur yang besar, terinspirasi pemirsa dari Kerajaan Kanjuruhan, yaitu terinspirasi dari Candi Badut. Candi Badut dibangun oleh Kerajaan Kanjuruhan untuk menghormati Raja Gajayana. Ketika Kanjuruhan dikuasai Mataram kuno pun ya terpesona dengan Candi Badut. Oleh karena itu Mataram kuno pun membuat candi yang lebih banyak dan lebih besar lagi dengan prototipenya ala Candi Badut. Oleh karena itu teknik-teknik pembuatan Candi Badut ternyata sama dengan teknik-teknik pembuatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi peninggalan Mataram kuno. Jadi bisa disimpulkan bahwa Candi Badut ini adalah candi tertua di tanah Jawa, pemirsa. Jadi sebelum adanya Prambanan, Borobudur, dan yang lainnya, ternyata yang paling tua dan sangat tua kemungkinan adalah Candi Badut yang ada di wilayah Malang, yang menjadi salah satu ikonnya Kerajaan Kanjuruhan dan Malang. Meski umurnya tak panjang, menurut Bapak Dewi Cahyono, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Malang, sudah cukup alasan untuk menyatakan Kanjuruhan adalah peletak dasar sekaligus pembentuk sistem sosial budaya yang teratur di Malang Raya. Lebih jauh lagi bahwa kerajaan dan watak Kerajaan Kanjuruhan merupakan modal bagi pembangunan pusat pemerintahan kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Singosari dan Mojopahit. Kemungkinan Singosari dan Mojopahit ya sistem pemerintahannya dan watak-watak
perpolitikannya, waduh, dan pembangunannya meniru Kanjuruhan pemirsa. Waduh. Nah, jadi Kanjuruhan ini adalah salah satu kerajaan yang menjadi peletak dasar kerajaan di tanah Jawa pemirsa. Waduh. Perpitaan Ngawunggu. Airnya. Nah, salah satu buktinya ini ada relief. Nah, relief ya. Relief. Relief yang kemungkinan relief ini berasal dari zaman dulu. Ya, relief zaman Hindu-Buddha. Sudah modern.